Nah kan kalau di Imani itu kan setahu saya tuh, kayak yang horor-horor mistis gitu kan tuyul juga bisa ngambil duit kan ya, kalau misalnya Imani dia nggak bisa ngambil kan. Tadi Ica juga ada ngomong terkait dengan, kalau cash itu bisa dicuri, dicopet kayak gitu ya. Nah, di zaman era serba digital sekarang juga kan untuk hacker-hacker juga sudah banyak ya merajalela, apalagi sekarang kan lagi booming tuh yang APK, ngirim-ngirim di WA, terus kita klik, APK itu, kita masuk ke mana, entah ke mana, tahu-tahu, bisa aja itu langsung masuk ke WhatsApp, segala macam bisa di-track. Terus juga nah WhatsApp juga kan itu terhubung ya ke m-banking, SMS banking dan lain-lain. Nah itu kan ada apanya ya, ada kemungkinan untuk di-hack. Versus, there is always an opposite side. Aku biasa pakai cash money sih, setiap hari. Tujuannya mungkin, biar lebih mudah aja ya untuk pembayarannya. Mungkin masih terdengar traditional way karena, hari gini masa masih pakai cash money sih gitu. Cuman, pribadi sendiri karena suka jajanan-jajanan yang di pinggir jalan, jajanan SD, dan kayaknya nggak semuanya jajanan SD itu menggunakan e-money atau QRIS gitu ya. Nah, jadi itu sih tujuannya biar bisa jajan-jajan kecil di pinggir jalan itu. Selain itu juga mungkin, di pasar pun juga lebih lebih apa ya, cash money itu lebih dicari sih sama yang jualan-jualan seperti itu, gitu. Imani itu belahan jiwaku banget tahu, kemana-mana aku tuh pakai Imani, transportasi umum, KRL, bus, aku pakai Imani. Imani itu gampang digunakan, terus nggak menu-menuhin tempat. Kan kita kan kemana-mana juga kan pakai transportasi umum, dan itu tuh apalagi di Jakarta ya, semuanya tuh kan harus pakai Imani, tap in, tap out, nggak bisa pakai cash lagi. Nah terus Imani itu gampang diisinya juga sih, nggak menemuin tempat di dompet, apalagi bisa diisi kan sekarang kan semua handphone punya NFC, jadi bisa diisi money-nya lewat situ. Terus gampang ke tracking juga, kalau misalnya kita transaksi di situ ada laporannya, kita nggak perlu nulis di buku-buku lagi. Kalau cash money itu kan nggak membutuhkan akses internet ya, seperti atau wifi gitu. Jadi kayaknya lebih gampang aja sih untuk transaksi, mau itu di supermarket yang modern atau di pasar tradisional. Jadi kayaknya semua kalangan bisa menerima untuk transaksi by cash money gitu. Kurang tahu ya kalau misalkan di e-money sih, sejauh yang saya tahu itu masih belum merata untuk teknologinya juga. Mungkin bisa aja kalau misalkan kita beli jajanan atau enggak deh beli makanan gitu di tempat yang udah kesohor banget, udah terkenal banget, ternyata mereka masih menganut prinsip cash money gitu. Jadi kita kan untuk yang e-money mungkin jadinya harus nyari cash juga kan kayak gitu, dan cash menurut saya itu masih unggul sih di situ. Jadi lebih bisa memudahkan transaksi semuanya gitu. E-money itu mudah dilacak buat transaksi apa aja, jadi gampang kita kontrolnya. Misalnya kita banyak banget nih jajannya, kita bisa lihat dari situ. Terus e-money juga tuh bisa diamanin sebenarnya, ada PIN, password, itu tuh lebih apa ya? Jadi tuh lebih security-nya lebih bagus lah, tidak mudah dicopet. Jadi tuh kalau misalnya kita kehilangan e-money, kita bisa ngeblokirnya gitu. Itu untuk yang ini ya, yang registered e-money. Kalau misalnya unregistered ya kita ikhlasin aja sih sebenarnya, tapi gampang sih e-money itu disimpannya juga bisa dikalungin kayak gini. Jadi tuh nggak di dompet, jadi susah kayaknya buat dicopet. Di era ini kan inovasi teknologi
teknologi kan semakin maju dan di mana-mana tuh kan kita dipaksa untuk lebih maju teknologinya kan. Kayak misalnya dulu kita naik bis yang tadinya uang cash jadi e-money gitu, naik kereta juga sama, bayar tol juga yang tadinya ada orangnya buat ngasih uang gitu sekarang udah pakai mesin, pakai e-money juga. Dan itu tuh kalau misalnya kita pakai cash money, apakah kita bisa bertahan di kehidupan selanjutnya? Maksudnya kan inovasi teknologi kan terus berjalan gitu. Oke, menarik. Mungkin di sini lebih, nah kalau misalkan itu kan memang ada tempat-tempatnya masing-masing ya kalau e-money. Jadi kalau misalkan untuk seperti ke tol kayak gitu kan emang udah ada aturannya dari pemerintah juga. Jadi ya itu mau nggak mau kita harus ikutin dong, karena kita juga nggak mungkin kita ngasih cash netruk ke bahasa Sundanya mah kayak bersikeras untuk bayar cash money gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi ya itu tadi, kalau e-money itu mungkin lebih ke second choice lah kayak gitu. Nah kalau untuk cash money itu pasti harus ada di dompet, karena kita nggak pernah tahu ada kejadian apa kan nanti, misalkan di jalan terus kita butuh bantuin orang ngapain kayak gitu kan, kita nggak mungkin Pak ada itunya nggak, QRIS-nya nggak, kan di semua orang punya seperti itu kayak gitu sih. Tadi Ica juga ada ngomong terkait dengan kalau cash itu bisa dicuri, dicopet kayak gitu ya. Nah di zaman era serba digital sekarang juga kan untuk hacker-hacker juga sudah banyak ya merajalela, apalagi sekarang kan lagi booming tuh yang APK, ngirim-ngirim di WA, terus kita klik APK itu, kita masuk kemana, entah kemana, tahu-tahu bisa aja itu langsung masuk ke WhatsApp, segala macam bisa di-track. Terus juga, nah WhatsApp juga kan itu terhubung ya ke M-Banking, SMS banking dan lain-lain. Nah itu kan ada apanya ya, ada kemungkinan untuk dihack. Nah cara menanggulangi atau mengurangi rasa takut dihack itu gimana? Oke, e-money itu tuh ada yang server based sama chip based, dan terus ada registered e-money sama unregistered e-money. Nah, e-money yang server based itu biasanya tuh kayak dompet digital gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita ke hack itu tuh kita tuh lebih mudah gitulah. Lebih mudah penanganannya karena mereka tuh punya kayak call center gitu-gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita tuh kayak transaksi mencurigakan langsung kita bilang ke mereka gitu, kayaknya ini ada transaksi mencurigakan deh, atau enggak diblokir dulu aja sementara gitu, atau ganti PIN gitu. Nah selanjutnya tuh kan ada e-money yang chip based. Chip based itu tuh kayak kartu e-money yang buat transportasi umum, dan itu tuh kalau misalnya kita kehilangan itu ya udah kita kehilangan sama saldo-saldonya juga. Tapi biasanya kalau misalnya hack itu kan biasanya tuh nyerang yang registered e-money, soalnya ada data pribadi kita di situ. Nah itu tuh biasanya itu tuh kita nanggulanginnya dengan cara kita tuh lebih aware gitu. Biasanya tuh smart device kayak e-money ini kan udah termasuk teknologi yang canggih ya, maksudnya ya. Kita tuh harus menjadi smart people juga. Jadi jangan kalau misalnya ada tautan, kita jangan asal ngeklik. Terus kalau misalnya ada yang mencurigakan, kita tuh harus aware gitu, harus langsung bilang ke pihak banknya gitu. Kalau misalnya ini tuh ada tindakan mencurigakan, ini tuh harus di stop dulu atau diganti pinnya gitu. Iya sih, tapi mungkin lebih ke kita kan nggak semuanya anak muda ini aware ya. Maksudnya ya mungkin anak muda ini aware lah untuk macam-macam seperti isu-isu kalau misalkan ada APK-APK kayak gitu pasti udah tahu, lebih smart lagi dan lain-lain. Tapi kan kalau misalkan orang tua yang nerima, kita kan nggak bisa mengkontrol ya, karena orang tua kan kepoan tuh, kayak apa nih APK undangan pernikahan judulnya gitu, siapa yang nikah gitu kan, pasti langsung dibuka sama orang tua ini gitu ya. Mungkin dari segi informasi dari medianya juga mungkin kurang ya, jadi di situ sih yang lebih kayak mengkhawatirkan di kalau misalkan menggunakan e-money gitu. Tapi ya balik lagi itu tergantung orang-orangnya masing-masing gitu.
Oke, tadi Mbak Ica ada bicara tentang kalau e-money itu lebih bisa dikontrol ya. Jadi lebih gampang gitu untuk dikontrol, nggak semena-mena gitu dibuang-buang jajan-jajannya dan lain-lain gitu. Menurut saya sih itu kurang ya, karena kalau misalkan e-money itu kan bukan hanya dari kartu tap in yang kayak gitu ya, yang buat KRL, busway dan lain-lain, tapi QRIS pun ataupun yang ada di M-Banking itu kan termasuk juga dengan e-money ya. Menurut saya itu malah lebih bisa boros loh, karena kita kan nggak tahu di dalam itu ada berapa ya. Kalau misalkan e-money yang ada di tap itu, yang di kartu, mungkin kita pas tap gitu ketahuan lah ya nilainya ada berapa lagi kayak gitu. Nah tapi kalau QRIS itu kan langsung QRIS aja gitu, langsung nge-QR udah selesai, transaksi oke, udah nggak dicek lagi berapanya, karena kita mikirnya duit gue masih banyak nih sisa gajian kemarin atau lain-lain. Nah malah menurut aku itu lebih kayak cepet habisnya kalau misalkan pakai e-money yang seperti itu gitu. Menurut tanggapan Mbak Ica sendiri gimana? Kalau cepet habisnya mungkin itu emang penggunaannya sih, tapi kalau buat trackingnya itu kita bisa lihat kok. Kayak misalnya kita pakai QRIS Mandiri gitu, kita bisa lihat di Mandirinya, di Livin-nya gitu. Kalau misalnya di sana itu tuh ada tuh transaksi QRIS berapa untuk merchant apa gitu. Betul sih, cuman itu masih belum bisa menjawab pertanyaan aku yang tadi sih. Maksudnya untuk mengkontrol pengeluaran seperti itu. Kalau misalkan cash money kan lebih kayak tahu ya kita, gue butuh hari ini 200.000 deh budgetnya gitu. Nah kita pagi-pagi ngambil cash money di ATM 200.000. Udah gitu kita spend aja jajan seharian tuh pokoknya 200.000 harus cukup sampai di end of the day gitu, di akhir nanti hari itu kan jadi lebih tahu juga. Terus kita kayak tiba-tiba pengen beli skincare kayak gitu, tiba-tiba beli itu kan jadi kayak tertahan kayak gitu kan. Jadi kita hanya spendnya di 200.000 itu aja misalkan. Tapi kalau misalkan cash money yang tadi walaupun emang bisa di track dan lain-lain, tapi kan nggak bisa mengkontrol. Mungkin itu dari diri kita sendiri sih memang, cuman nggak ada yang nahannya nih kalau misalkan nggak bisa dikontrol gitu. Kalau saya sih enggak sih Kak, mungkin memang Kanisa aja kali ya. Kalau misalnya pakai QRIS nggak bisa ke kontrol. Pasti pernah lah pakai QRIS kan, walaupun ada cash money juga. Jadi tuh kalau misalnya kita pakai QRIS tuh gimana orangnya sih sebenarnya. Kalau misalnya dilihat nih, tadi udah jajan ini nasi ayam nih 34.000, berarti masih ada sisa segini buat hari ini. Itu kalau aku sih gitu ya. Gitu. Jadi itu tetap ke kontrol sih sebenarnya. Oke, mungkin itu dari pribadi Mbak Ica sendiri sih ya, yang dibilang tadi lebih gampang mengkontrol kalau misalkan menggunakan e-money itu. Tapi kan sebagian besar masyarakat ataupun orang-orang di luar sana itu kayaknya untuk bertahan hidup ya, maksudnya menahan diri untuk membeli barang-barang tuh kan kayak lebih mengandalkan uang cash yang ada di dompet dibanding ATM. Aku sendiri ataupun ada juga sih temanku, kayak dia kalau misalkan main, pokoknya budget hari ini gue main 300.000 deh gitu, nggak lebih dari itu. Dia sampai ninggalin kartu ATM-nya di rumah kayak gitu, ninggalin kartu ATM-nya di rumah untuk mengontrol diri dia gitu, agar nggak kayak gampang-gampang beli debit ini, beli debit itu segala macam. Terus kan kalau misalnya yang di M-Banking kan bisa di-uninstall juga ya. Nah, dia sih lebih kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri ya tadi masih mengandalkan cash money untuk untuk mengontrol diri juga sama kayak gitu. Sebenarnya habit orang tersebut sih sebenarnya. Kalau misalnya dia pengen spend lebih, dia tuh bakal narik uang, karena ATM kan ada di mana-mana ya. Jadi itu kan kalau misalnya dia pengen banget, kalau nggak sekarang kapan lagi ya belinya, dia pasti bakal ngebela-belain sih buat narik uang gitu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya banyak sih orang yang kayak gitu, yang misalnya aku pengen beli itu deh, tapi uang aku tinggal segini,
ya udah deh, di situ kan ada ATM gitu. Jadi dia narik uang dulu terus langsung bayar gitu kan, sama aja ya sebenarnya ya gitu. Iya, ya itu tadi sih, mungkin ada rasa kayak mager ke ATM, ya nggak sih, pasti ada kayak aduh uang gue segini lagi pengen beli itu, nanti lagi aja deh gitu, males mager ke ATM-nya kayak gitu kan biasanya, atau aku sendiri sih kayak gitu. Gitu. Jadi itu kan ada tipe orang yang selalu megang cash, ada yang cashless ya, apalagi di kantor kita kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang uang terus dia males ke ATM, pasti dia nuker uang ke orang yang megang uang cash. Iya benar. Iya, dia megang kayak gini, Cak, enggak deh, ini Kanisa ada uang cash gak gitu, aku perlu nih 50.000 aja, nanti aku transfer ya gitu. Itu kan banyak terjadi ya di kantor kita juga gitu. Nah sekarang tuh kalau misalnya orang mau beli rumah juga kan nggak mungkin pakai cash juga kan pasti kan dia kan transfer atau misalnya lewat cek gitu kan. Sekarang gaji-gaji pun kan nggak pakai cash lagi kalau di kantoran ya. Kalau misalnya di yang lain kan mungkin masih ada yang cash, tapi kan sebagian besar tuh kan pakai cash, pakai ini transfer. Cash money itu tuh kan uangnya berarti kan nyimpennya banyak di dompet ya, itu kan berarti keamanannya tuh kayak gimana kan, kita juga nggak tahu kan. Kalau di e-money itu kan ada kayak pinnya, passwordnya gitu, jadi kan kalau buat ngeakses sembarangan itu kan nggak mudah gitu. Nah kan kalau di e-money itu kan setahu saya tuh kayak yang horor-horor mistis gitu kan, tuyul juga bisa ngambil duit kan ya. Kalau misalnya e-money dia nggak bisa ngambil kan. Oke, mungkin kalau misalkan uang cash itu bisa dicuri orang gitu ya, dicopet dan lain-lain. Iya sih, tapi itu tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing. Dia aware deh sama barang-barang mereka sendiri kayak gitu. Apalagi kita kan bawa dompet nih, atau enggak bawa tas yang kita tahu misalkan kita bawa uang nggak sedikit nih gitu kan, pasti dia lebih kayak aware dan kayak lebih ngejaga barangnya sendiri kan. Nah kalau misalkan cash money atau e-money gitu, misalkan yang tap in deh kan, orang-orang biasanya kalau misalkan mau ke yang sering pakai KRL atau transportasi umum lainnya kan, itu ngisinya setiap bulan ya, misalkan per bulan mereka ngisi 1 juta deh gitu, dan itu pun juga masih bisa untuk kita jajan di Indomaret dan lain-lain. Kalau misalkan hilang gimana ya kan, kayak gitu. Terus apalagi kan e-money itu kecil ya, nah kalau misalkan cash kan itu gede dan kita lebih kayak takut aja gitu kalau misalkan bawa-bawa kemana-mana gitu. Dan lagi pula kalau misalkan cash money itu biasanya sih orang-orang yang kayak dia lebih suka ngambil uangnya itu atau narik uangnya itu yang seminggu sekali kayak gitu, itu dibajetin nih untuk 1 minggu kayak gitu. Jadi kan kayak mungkin gak banyak-banyak banget di dompet ya, paling cuman 500 lah kayak gitu, anggap aja 500.000 ada di dompet, dan itu juga kita ngejaga terus kan si dompet itu gitu. E-money yang unregistered itu emang kalau misalnya hilang itu ya kita harus legowo gitu. Kalau misalnya hilang ya udah gitu, tapi lebih baik sih e-money yang registered. Jadi tuh kayak ShopeePay, Dana gitu tuh, itu tuh kalau misalnya hilang kita tuh masih bisa ngeblokirnya gitu. Kalau misalnya hilang kan kita masukin personal information kita, itu kan nyambung di Gmail, nyambung buat reset password dan lain-lain gitu. Jadi tuh masih bisa kita atasin. Kalau misalnya unregistered sih ya mau nggak mau kita harus ikhlas sih tuh. Sekarang ini deh yang lagi hangat banget nih, kemarin kan kita habis pilpres ya, pemilu. Nah sebelum hari-hari itu tuh kan pasti ada masyarakat banyak atau masyarakat yang menengah itu kayak ngarepin ada serangan fajar. Nah kan mereka serangan fajar kan gak mungkin by QRIS atau by transfer kan, pasti melalui cash money gitu, diamplopin lah atau enggak diselipin pas lagi salim lah kayak gitu. Nah menurut Leca sendiri gimana? Mungkin kalau cara itu tuh emang relate sama ini ya yang udah terjadi sebelumnya, tapi bisa jadi dia tuh ngamplopin dengan QRIS
misalnya QRIS-nya tuh disamarkan gitu, kayak nama toko, nama apa, misalnya pembelian ini, pembelian itu gitu, padahal enggak gitu. Kan bisa ya, kan tiap orang juga pasti kan ada banknya gitu kan, jadi di catatannya mungkin bisa aja beli ini, beli itu gitu. Iya sih, mungkin bisa nama toko atau merchant-nya itu bisa diubah-ubah gitu. Tapi untuk nama kepemilikannya sendiri kan enggak. Kayak misalkan dari nomor rekening deh kayak gitu. Itu kan pasti real person nih gitu yang punya, dan nggak mungkin nggak ada orangnya ya kan, kayak gitu. Jadi menurut aku Imani itu masih kayak traceable banget sih, maksudnya kayak untuk hal-hal seperti itu mungkin hal negatif ya, tapi kita balikin deh ke misalkan kita mau beramal, kita misalkan orang kaya banget nih mau beramal ke apa ya, misalkan ke panti asuhan tapi pengen jadi anonimus. Kalau misalkan kita transfer by m-banking atau e-money yang seperti itu kan pasti ke-track ya nama kita siapa, sedangkan kita pengennya menjadi hamba Allah aja gitu, ya kan? Nah banyak sekali yang pengen jadi hamba Allah gitu, yang kayak nggak mau orang tahu atau satupun orang tahu kalau itu kita yang ngasih uang kayak gitu, ya kan? Nah kalau misalkan cash money kan bisa aja kita datang ke sana bawa tas gede atau enggak kresek deh apa kayak gitu, terus kita umpetin deh di mana tuh, ditaruhin di yang kelihatan sama orang, sama atau enggak sama orang yang ngurus panti asuhan itu misalkan. Jadi kan langsung kayak wah ini berarti ada orang dermawan yang ngasih kayak gitu kan. Nah kalau misalkan by transfer kan itu ke-track ya namanya juga, mungkin nanti dicarilah sama orang panti asuhan tersebut atau gimana kayak gitu. Oke, kalau misalnya dia ngedonasi, misal dia ngasih donasi ke masjid A gitu, masjid A itu kan pasti kan kalau misalnya dia nggak tiba-tiba naro ya, dia tuh pasti datang ke ininya kan, kayak pengurusnya kan, kayak saya mau donasi segini tapi jangan sebutin nama saya. Ya mungkin cash money seperti itu, tapi kalau misalnya e-money atau transfer juga sama sebenarnya, yang tahu hanya adminnya, dan kita bisa nulis catatan juga di dalamnya, kayak tolong jangan sebut nama saya atau tolong sebut hamba Allah saja gitu. Sebenarnya bisa sih. Oke, nah kalian kan udah tahu nih apa keunggulan dari cash money sama e-money dan kelemahannya juga. Nah kira-kira kalau kalian itu milih apa? Cash money atau e-money? Kalau misalkan cash money, foto aku di bawah ya, di komen aja. Oke, bisa-bisa tambahin juga apalagi keunggulan dari cash money. Kalian semua tadi udah lihat kan perbedaan cash money sama e-money, dan kalau misalnya kalian pendukung saya yang pakai e-money, yang sering pakai e-money buat transportasi umum, buat belanja atau mungkin buat hal-hal lainnya yang bisa ke tracking yang lebih aman dan mudah dibawa-bawa, kalian bisa tulis di bawah ya, vote saya, oke?